Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yusuf di kelas sosiologi. Nah, setelah di pertemuan kemarin kita sama-sama berkenal dengan sosiologi, di pertemuan ini kita akan mulai belajar tentang sosiologi. Apa sih sosiologi itu sebenarnya? Nah, pada pertemuan ini Bapak akan berfokus dengan materi sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Nah, bisa dilihat di slide PowerPoint ya. Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Nah, seperti ilmu-ilmu lain, sosiologi itu juga mempunyai hakikat. Apa sih hakikat sosiologi itu? Jadi, sosiologi itu adalah cabang dari rumpun ilmu sosial atau social science. Nah, bedanya dengan ilmu-ilmu dari rumpun ilmu sosial lain seperti ekonomi, terus geografi, sejarah. Nah, berbeda dengan tiga ilmu tadi, sosiologi itu berfokus ke masyarakat. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Di pelajaran sosiologi nanti kita akan bersama-sama mempelajari dan belajar tentang masyarakat. Nah, istilah sosiologi itu pertama kali dikemukakan oleh sosiolog berkebangsaan Prancis yang bernama Auguste Comte. Tulisannya Auguste Comte ya, tapi bacanya Auguste Comte. Nah, melalui bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Sosiologi itu berasal dari dua kata, sosius dan logos. Nah, sosius itu artinya teman atau sesama, dan logos yang artinya cerita. Jadi pada awal kemunculannya sosiologi itu dipandang sebagai satu ilmu yang bercerita tentang teman atau kawan. Tapi dalam perkembangannya ternyata sosiologi itu bisa mengkaji lebih dari sekedar hubungan pertemanan ataupun kawan. Nah, objek kajian sosiologi. Di sini ada gambar 4 siswi perempuan. Objek kajiannya bukan siswinya, tapi kumpulan mereka atau perkumpulan mereka. Maksudnya gini, yang dikaji sosiologi itu bukan dari orangnya, tapi interaksi antar orang yang ada di satu kelompok. Seperti yang digambar ya, itu kan 4 orang yang ada di foto, mereka pasti nggak cuma sekedar foto terus pulang, pasti mereka juga berinteraksi. Nah, sosiologi sendiri sebagai satu ilmu itu memiliki objek kajian yang dipahami dari dua segi atau dua sisi, yaitu segi material dan segi formal. Dari segi material, objek kajian sosiologi atau objek studi sosiologi itu manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Jadi sosiologi itu secara material itu mempelajari diri kita sebagai individu atau sebagai diri kita pribadi, atau diri kita sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kemudian dari segi formalnya atau dari segi keilmuannya, sosiologi itu memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Jadi fokus sosiologi atau fokus pelajaran kita nanti ada di sini. Bagaimana hubungan atau relasi yang ada atau yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, kemudian sosiologi itu memiliki pokok-pokok bahasan. Nah, ini yang nanti kemudian menjadi batas-batas dalam pelajaran sosiologi atau batas-batas dalam ilmu sosiologi. Kenapa kok sosiologi perlu dibatasi? Karena gini loh, yang dipelajari sosiologi itu kan masyarakat. Nah, masyarakat itu isinya banyak sekali. Nah, sosiologi perlu dibatasi agar apa yang dipelajari atau yang dibahas itu tidak mengambil ranah dari ilmu psikologi atau ekonomi atau ilmu lain. Nah, pokok bahasan sosiologi ini dikemukakan oleh beberapa sosiolog ternama. Jadi, orang-orang yang pandai, orang-orang yang paham tentang ilmu sosiologi itu dinamakan oleh sosiolog, anak-anak.
Nah, yang pertama ada Emil Durkheim. Nah, ini wujudnya. Mohon maaf putihnya hitam putih karena waktu Emil Durkheim lahir tumbuh sampai meninggal itu belum ada teknologi kamera, apalagi filter. Ya. Nah, apa sih yang dikemukakan oleh Durkheim? Jadi, menurut Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Apa sih fakta sosial itu? Nah, fakta sosial yang dibahas di sosiologi itu berbeda dengan fakta yang dipelajari oleh pelajaran lain, contoh bahasa Indonesia ya. Jadi, yang dimaksud fakta sosial itu pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, sampai merasa. Nah, fakta sosial itu berada di luar individu dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa atau mengendalikan individu tersebut. Jadi, menurut Durkheim yang dipelajari oleh sosiologi itu segala sesuatu yang berada di luar individu manusia, yang sesuatu tersebut itu memiliki power atau memiliki kekuatan untuk memaksa atau mengendalikan individu tersebut, mulai dari cara bertindak, berpikir, atau merasa. Jadi menurut Emil Durkheim, manusia di kehidupannya itu diatur oleh seperangkat fakta sosial, atau gambarnya gini, manusia itu diatur oleh aturan. Nah, kalau kalian masih bingung dengan apa sih fakta sosial itu, contoh simpel fakta sosial itu ada di lingkungan sekitar kalian. Contoh nih, aturan di, ya katakanlah di RT atau di kampung kalian. Tamu bermalam harap wajib lapor RT. Itu fakta sosial. Atau kemarin waktu musim mudik, yang harusnya mudik tapi nggak bisa, pemudik atau orang yang berasal dari daerah lain wajib lapor ke ketua RT. Itu fakta sosial di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya kita geser ke sekolah, apa sih fakta sosial yang ada di sekolah? Contoh simpelnya peraturan sekolah. Kan kita sebagai warga sekolah, kalian sebagai murid, saya sebagai guru, itu di sekolah tidak bisa berperilaku atau bertindak seenaknya. Perilaku kita itu diatur oleh seperangkat aturan. Nah, seperangkat aturan ini yang dinamakan fakta sosial. Terus yang kedua, itu ada sosiolog yang bernama Max Weber. Sama, saya cuma punya foto hitam putih, susah buat nyari foto yang berwarna karena ya lagi dia hidup ketika Photoshop belum ditemukan. Kalau Durkheim itu fokus ke fakta sosial, nah menurut Weber pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Apa sih tindakan sosial itu? Nah, tindakan sosial itu berbeda dengan tindakan. Jadi Durkheim itu menjelaskan tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Atau gambarnya gini, suatu tindakan disebut tindakan sosial jika tindakan itu diarahkan, diorientasikan atau ditujukan ke orang lain. Nah, kalau masih bingung membedakan apa sih tindakan itu, apa sih tindakan sosial itu, bedanya gini. Misalnya, saya megang spidol. Oke, saya megang spidol ya. Ini tindakan. Kenapa? Karena saya megang spidol ini, saya tujukan untuk diri saya sendiri. Ini tindakan. Tapi ketika spidol ini saya gunakan untuk menulis di papan tulis dalam rangka menerangkan materi, ini tindakan sosial. Kenapa dinamakan tindakan sosial? Karena tindakan saya dalam memegang spidol kemudian menulis di papan tulis itu saya orientasikan, saya tujukan ke murid atau kalian. Nah, sampai di sini paham? Kalau masih bingung silakan nanti berkomentar di bawah ya. Contoh lain nih, misal saya megang HP, kemudian saya mendengarkan musik pakai headset. Itu tindakan. Kenapa? Karena saya mendengarkan musik untuk diri saya sendiri. Tapi beda cerita, misal nih ada rekan saya yang meminta, mbok kuwi musiknya di setel ning speaker bluetooth. Kemudian saya pairkan HP saya dengan speaker bluetooth, kemudian saya memutar lagu,
lewat speaker Bluetooth yang otomatis orang sekitar saya itu bisa mendengarkan, itu tindakan sosial. Bedanya di situ. Nah, menurut Weber, fokus sosiologi di tindakan sosial. Bagaimana tindakan individu itu diarahkan, ditujukan, atau diorientasikan ke orang lain. Kemudian selanjutnya ada sosiolog yang bernama Wright Mills. Ini fotonya. Sama, hitam putih. Nah, berbeda dengan dua orang tadi ya, Emil Durkheim dan Max Weber ya. Kalau Emil Durkheim itu dengan fakta sosial, dia fokus ke fakta sosial, Max Weber tentang tindakan sosial. Nah, kalau Mills itu fokus ke khayalan sosiologis atau sociological imagination. Apa sih yang sosiologis itu? Jadi menurut Mills, untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun apa yang ada di diri manusia, menurut Mills itu memerlukan yang namanya khayalan sosiologis. Jadi ini yang kemudian membedakan sosiologi dengan ilmu lain. Kalau ilmu lain itu mengandalkan masyarakat, ya sudah masyarakat gitu. Misal nih, orang tiap pagi berangkat kerja, tiap pagi berangkat kerja, kemudian di lokasi kerja itu berinteraksi dengan teman-temannya, ya sudah. Tapi kalau menurut Mills, ternyata lebih dari itu. Dengan khayalan sosiologi itu ternyata kita bisa menemukan fakta-fakta lain. Contoh misal, saya nih berangkat kerja atau berangkat ke sekolah naik sepeda. Kalau orang biasa, orang awam atau ilmu lain memandang, oh Pak Yusuf ke sekolah naik sepeda, biasa, lumrah, umum. Tapi dengan hal sosiologi itu nanti kita bisa mengkaji lebih dalam. Kenapa sih Pak Yusuf pakai sepeda? Kenapa nggak pakai motor? Kenapa nggak pakai gojek? Atau kenapa nggak diantar? Nah, pasti ada motif-motif yang mendasari pilihan Pak Yusuf untuk naik sepeda. Kemudian selanjutnya ada sosiolog yang bernama Peter L. Berger. Nah, kalau menurut Berger atau menurut Peter L. Berger, pokok bahasan atau inti dari sosiologi itu adalah pengungkapan realitas sosial. Nah, menurut Berger, realitas sosial itu bukan satu bentukan atau bukan sesuatu yang begitu saja ada sehingga seorang sosiolog harus mampu membuka tabir realitas sosial. Jadi menurut Berger itu gini, satu realitas sosial atau satu fenomena sosial itu satu hal yang dibentuk, bukan satu hal yang tahu-tahu kok muncul, bukan seperti gejala alam. Tapi realitas sosial itu ada yang mendasari, ada yang membentuk, ada yang mendesain. Nah, menurut Berger, orang yang mempelajari sosiologi itu harus mampu membuka tabir realitas sosial tersebut. Misalnya, contoh ya, di antara tahun 2009 sampai 2014, ini lama ya, itu pelanggar peraturan lalu lintas di kota Solo nomor 2 terbanyak itu pelajar. Nah, ini satu realitas sosial nih. Kalau orang awam atau kita gampangnya kalau bahasa Jawa ya, cara bodohnya lah memandang itu, oh ya sudah, yang namanya anak-anak SMA, mereka sedang berkembang, mereka sedang mencari jati diri, jadi bisa jadi di jalan mereka ugal-ugalan. Tapi menurut sosiologi tidak seperti itu. Ada hal yang mendasari, ada yang membuat realitas sosial ini muncul, ada yang membentuk realitas sosial ini. Apa sih yang membentuk realitas sosial ini? Jadi kalau contoh yang pelanggan tadi ya, yang membentuk realitas sosial itu kebudayaan. Dalam bentuk apa? Nah, kenapa kok yang tertinggi itu pelajar? Karena rata-rata mereka masih berusia remaja, seusia kalian. Nah, selain karena tadi faktor individu, ada juga faktor sosial. Di mana kan kita tahu nih, ketika seorang remaja yang sudah masuk SMA itu lumrah jika mereka membawa motor ke sekolah, meskipun tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi.
Nah, di negara kita, SIM itu nggak cuma sekedar surat izin mengemudi, tapi sebagai tanda bahwa secara psikologis seorang individu itu mampu mengendalikan diri dan mengendalikan apa yang dia kendarai. Nah, kebudayaan atau budaya di masyarakat kita yang namanya anak SMA ya wajar naik motor meskipun itu melanggar. Nah, yang jadi masalah itu budaya di masyarakat kita yang menganggap bahwa pelanggaran itu normal. Bahkan ketika ada anak SMA yang belum bisa naik motor, itu justru sering jadi bahan bullying atau bahan perundungan lingkungan sekitar. Nah, ini contoh bagaimana realitas sosial itu dibentuk, baik dibentuk oleh kebudayaan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian lanjut, itu tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sosiologi itu mempunyai ciri-ciri khusus seperti ilmu-ilmu lain. Nah, yang pertama itu ada empiris. Jadi sosiologi itu didasarkan pada observasi atau pengamatan terhadap kenyataan yang didasarkan pada akal sehat. Kemudian hasil dari pengamatan itu tidak bersifat spekulatif atau berdasarkan dugaan atau menduga-duga. Jadi sosiologi itu didasarkan dari satu pengamatan nyata. Pengamatan nyata yang dilihat oleh sosiolog atau peneliti atau mungkin kalian atau saya. Jadi apa yang kita lihat kemudian kita olah dengan akal sehat kita untuk kemudian kita tulis. Nah, penulisannya itu juga tidak asal. Ada ciri yang kedua yaitu teoritis. Jadi tulisan yang dari hasil pengamatan tadi itu berupa abstraksi atau inti dari hasil pengamatan yang diolah menggunakan akal sehat. Jadi tidak asal menulis. Kemudian ciri yang ketiga itu ada kumulatif. Sosiologi itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, tahu-tahu ada. Tapi sosiologi itu didasarkan atau disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori lama. Sosiologi yang kita pelajari hari ini itu tidak tahu-tahu muncul, tapi dasarnya dari apa yang dimungkinkan oleh Emil Durkheim yang di awal Bapak jelaskan. Kemudian dikembangkan oleh Max Weber, kemudian Mills, Peter Berger, dan ahli-ahli sosiologi lain. Nah, kemudian yang terakhir, sosiologi itu bersifat non-etis. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri khas sosiologi ya, yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Maksudnya non-etis itu gini, pembahasan satu masalah atau realitas sosial dalam sosiologi itu tidak boleh menilai dari sudut pandang baik buruk atau benar atau salah. Jadi sosiologi itu tidak mempersoalkan baik buruk masalah. Kemudian sosiologi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah secara mendalam. Jadi sosiologi tidak menilai kok, oh pelanggar ini baik, oh pelanggar ini buruk, oh remaja merokok itu baik, remaja merokok itu jelek. Sosiologi tidak boleh menilai hal tersebut dari sudut pandang positif negatif, tapi sosiologi itu menjelaskan persoalan tadi secara merinci, secara detail, secara mendalam untuk kemudian menjelaskannya ke khalayak ramai. Apa sih fungsinya kok sosiologi seperti itu? Di pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak bahas fungsi-fungsi dari sosiologi. Oke, demikian pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau silakan menghubungi Bapak secara personal. Iya, jangan lupa ya like dan subscribe channel SMA Badik 2 Surakarta. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.